Pembagian istilah-istilah hadis menurut Imam At-Tirmizi. A. Riwayat hidup Imam At-Tirmizi. Nama lengkap Imam At-Tirmizi yang menjadi penyusun Sunan At-Tirmizi ini ialah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahak Al-Sulami Al-Boghi At-Tirmizi. Beliau dilahirkan sekitar tahun 208 Hijriah di desa Tirmizi, wilayah kota Bodi. Ahmad Sutar Madi 1996-51. Sebuah kota kuno di Khurasan yang telah menjadi kota sejak masa Iskandar Agung pada tahun 356 sampai dengan 323 sebelum Masehi. Di kota ini jugalah beliau wafat dalam usia lebih kurang 70 tahun, tepatnya pada tanggal 13 Rajab 279 Hijriah. Dalam usia yang masih remaja, beliau gemar menuntut ilmu. Selain pernah belajar di Khurasan, beliau juga melakukan lawatan ke berbagai daerah untuk memperdalam ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hadis dan fikih seperti ke Basrah, Kufah, Hijaz, dan lain-lain. At-Tirmizi dikenal oleh para ulama secara meluas seorang yang alim, saleh, zuhud, dan wara'. Ajaz Al-Khatib 1975 sampai dengan 322 sebagai seorang hufaz yang cukup dabit, banyaklah para ulama yang menerima hadis dari periwayatannya. Tak seorang pun yang meragukan keikhlasannya dalam agama dan dipandang sebagai salah seorang yang cukup berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Imam Asy-Syafi'i 1996. Guru-guru At-Tirmizi adalah imam hadis yang masyhur seperti Imam Bukhari yang cukup berjasa menghantarkan At-Tirmizi menjadi seorang imam hadis pada kemudian hari. Yang B. Metode sistematika penulisan Sunan At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi pada umumnya berisikan hadis-hadis hukum, tetapi tidak khusyuk Sunan Abu Daud. Karena di dalam Sunan At-Tirmizi, selain berisikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, banyak juga hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Banyak juga hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah di samping akhlak. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa di dalam kitab ini terdapat hadis-hadis sahih, hasan, dhaif, bahkan juga terdapat di dalamnya hadis-hadis nuinku dengan menjelaskan sebab-sebab kemungkarannya. Dalam hal ini, At-Tirmizi tidak meriwayatkan hadis dari perawi yang disepakati berdusta. Artinya, jika semua ulama mengatakan bahwa si fulan itu berdusta, maka At-Tirmizi tidak meriwayatkan hadis yang berasal darinya lagi. Di samping itu, At-Tirmizi hanya memasukkan hadis-hadis yang telah diamalkan oleh fuqaha. Longgar, tetapi haruslah diingat bahwa At-Tirmizi adalah orang yang cukup luas pengetahuannya dalam bidang fikih. Lagi pula, hadis-hadis yang diriwayatkan itu pada umumnya mendapat keterangan tentang derajatnya, apakah sahih, hasan, dhaif, atau lain-lain. Adapun bab-bab yang ada di dalam kitab Sunan At-Tirmizi secara keseluruhan terdiri dari 2376 bab dan 3956 hadis dengan kerincian sebagai berikut. Pada juz 1 terdiri dari 2 kitab, yaitu tentang taharah dan sholat yang meliputi 184 bab dan 237 hadis. Pada juz 2 terdiri dari kitab witir, Jumu'ah, Aidain, dan Safar meliputi 260 hadis dan 355 hadis. Juz 3 terdiri dari kitab zakat, Syim, Haji, Jannah, Nikah, Rot, Talak, dan Li'in, Bujin, dan Al-Ahkam yang meliputi 516 bab dan 781 hadis. Juz 4 terdiri dari kitab Da'id, Hudud, Sa'ud, Zabi'ah, Ahkam, Wa'id, Dahi, Syair, Fadilah Jihad, Libas, Atimah, Syibah, Birwasilah, Atib, Faraid, Wasaya, Wali, Hibah, Fitan, Al-Ra'yu, Syahadu, Zuhud, Qiyamah, Rakai, dan Wara'.
Jannah dan Jahannam meliputi 734 bab dan 997 hadis. Juz kelima terdiri dari 10 pembahasan, yaitu tentang ilmu isti'azan, adab, al-nisa, fada'il Quran, qiraat, tafsir Al-Quran. Dengan memperhatikan pembagian juz dalam kitab Sunan At-Tirmizi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kitab tersebut terlihat sistematis dan mudah sehingga terjadi pengulangan hadis menjadi terhindarkan. Oleh karena itu, kitab tersebut dugaannya lebih dapat mencakup banyak masalah. Pujian terhadap kitab ini tidak hanya berkaitan dengan sistem penulisannya saja, akan tetapi juga penjelasan yang terdapat di dalam kitab tersebut. Oleh karenanya, Ajaz Al-Khatib menjadikan sebagai salah satu kitab hadis yang memenuhi standar penulisan kitab ilmiah. Baik, itu saja Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tutia Rahmi akan melanjutkan pembahasan yang C, yaitu kualitas dan kuantitas hadis. Sunan At-Tirmizi seperti yang dijelaskan di atas bahwa jumlah hadisnya 3.956 hadis. Nah, di sini juga tidak semua hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi itu sahih. Oleh karena itu perlu di sini dijelaskan kualitas maupun kuantitas hadis. Baik, teman-teman bisa lihat sekarang ini saya sudah mencantumkan jumlah hadis sahih, hadis hasan gharib, hadis sahih gharib, hadis hasan sahih gharib, hadis hasan gharib, dan hadis gharib, hadis dhaif, dan hadis tidak dinilai dengan jelas berjumlahnya. Nah, di situ sudah tertera berapa buah per hadisnya sesuai kategorinya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dari keseluruhan hadis yang terdapat di dalam kitab Sunan At-Tirmizi, yang paling banyak adalah berkualitas hasan sahih yang mencapai 1454 buah, kurang lebih 36%. Kemudian jumlah terbanyak kedua adalah hadis hasan mencapai 705 buah atau 18%. Sementara hadis sahih gharib berjumlah 8 buah hadis atau 1,5%, sedangkan 344 buah atau 7,8% merupakan hadis yang tidak dinilai secara pasti oleh Al-Tirmizi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistematika penulisan kitab yang digunakan Al-Tirmizi di atas. Paling tidak mempunyai beberapa tujuan, di antaranya A. Mengumpulkan hadis-hadis Nabi secara sistematis. B. Mendiskusikan opini hukum dari beberapa imam mazhab berdasarkan subjek. Oleh sebab itu, At-Tirmizi hanya mencantumkan hadis-hadis yang memang D. Penilaian ulama terhadap Sunan At-Tirmizi. Untuk mengetahui nilai Al-Jami' Al-Sahih atau sering disebut juga dengan Sunan At-Tirmizi, diperlukan perbandingan syarat antara 5 imam atau setidaknya dengan Bukhari dan Muslim. Para ulama hadis telah merumuskan pola pikir masing-masing mengenai hadis yang akan ditulis dalam kitabnya. Pola pikir itu meliputi beberapa hal, antara lain menetapkan keadaan perawi dengan syarat-syarat tertentu seperti harus adil, kuat hafalnya atau dhabit, takwa, dan lain-lain. Al-Imam Al-Hazimi membagi tingkatan itu menjadi 5 tingkatan dan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Keadaan perawi adil, thiqah, dhabit, selalu bergaul dengan Al-Zuhri baik dalam bepergian maupun di rumah. Ini merupakan syarat yang dikemukakan oleh Al-Imam Bukhari. Kedua, keadaan perawi seperti tingkatan yang pertama, tetapi kurang pergaulannya dengan Al-Zuhri. Itulah syarat yang dikemukakan oleh Al-Imam Muslim. Ketiga, keadaan perawi seperti pada tingkatan pertama, juga pergaulannya dengan Al-Zuhri, tetapi mereka belum jelas mengenai kejujurannya. Keadaan demikian menyebabkan terjadinya keraguan apakah riwayatnya ditolak atau diterima.
Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i dapat menerima keadaan perawi yang ada pada tingkatan ketiga ini. Keempat, keadaan perawi seperti tingkatan ketiga, tetapi diusahakan keterangan lebih lanjut keadaan perawi itu sebenarnya. Apabila yang sudah didapatkan keterangan mengenai seorang perawi yang dimaksudkan, kemudian dijelaskan keadaan itu apakah dapat diterima ataukah ditolak. Di samping itu, diusahakan adanya saksi atau syahid terhadap perawi itu, atau dicarikan hadis yang menyerupai mudhbi. Menurut Al-Imam Al-Hazimi, syarat Al-Imam At-Tirmidzi ini lebih mendalam dan ilmiah daripada syarat Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i. Kelima, keadaan perawi lemah hafalan tidak dikenal. Al-Imam Abu Dawud dan lainnya hanya dapat menerima dengan syarat banyaknya syahid dan adanya mudhbi yang lain. Sedangkan Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim menolak hadis yang diriwayatkan dari tingkatan kelima ini. Pemikiran At-Tirmidzi tentang klasifikasi hadis. 1. Di dalam sanad hadis tersebut tidak terdapat perawi yang diduga berbuat bohong. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan tidak termasuk hadis yang syadz atau hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih kuat. Kemudian yang ketiga, hadis yang diriwayatkan juga diriwayatkan oleh perawi lain. Yang dimaksudkan adalah hadis tersebut diriwayatkan melalui jalur periwayatan yang lain dengan catatan bahwa periwayatan yang lain tersebut kualitasnya jauh lebih unggul. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.